Pernah nggak lo ngerasa hidup kayak jalan panjang yang lo jalani tiap hari, tapi ujungnya masih kabur? Lo kerja, lo ibadah, lo berdoa, tapi tetap aja ada rasa kosong yang nggak bisa dijelasin. Seolah-olah lo ada di atas bumi tapi nggak betul-betul hidup. Lo bisa ketawa sama orang lain tapi begitu pulang ke kamar, ada pertanyaan yang bisikannya lebih nyaring daripada keheningan. Sebenarnya gue ini siapa? Gue jalan ke arah mana? Dan Tuhan itu gue temuin di luar sana? Atau justru di dalam diri gue sendiri? Pertanyaan ini bukan sekadar filsafat kosong. Ini yang bikin banyak orang rajin ritual, tapi masih kering hatinya. Banyak orang sukses tapi tetap kerasa miskin. Banyak orang kelihatan bahagia tapi dalamnya remuk karena mereka berhenti di pintu luar, tapi nggak pernah berani masuk lebih dalam. Dan disinilah 4 jalan besar yang diwarisin dari para sufi hadir. Syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. 4 jalan, tapi sebenarnya satu arah. Jalan pulang, jalan balik ke sumber, jalan balik ke Allah. Bab 1 syariat, peta yang menyelamatkan. Bayangin lo lagi mau naik gunung, apa yang paling lo butuhin pertama kali? Bukan tenaga, bukan niat doang, tapi peta. Karena tanpa peta lo bakal tersesat. Lo bisa punya semangat setinggi langit, tapi tanpa arah, lo cuma muter-muter di hutan. Syariat itu kayak peta. Itu hukum, aturan, rambu-rambu. Kayak sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, halal haram. Itu bukan sekadar perintah kaku, tapi peta keselamatan. Banyak orang salah paham. Dikira syariat itu cuma aturan ribet yang bikin hidup susah. Padahal syariat itu pagar cinta. Allah bikin pagar supaya lo nggak jatuh ke jurang. Sama kayak orang tua lo yang dulu larang main api. Itu bukan karena mereka nggak mau lo happy, tapi karena mereka tahu akibatnya. Kalau lo cuma ngandelin akal tanpa syariat, lo gampang banget terjebak. Lo bisa aja bilang, gue bisa deket sama Tuhan tanpa sholat kok. Tapi coba tanya lagi ke hati lo, beneran deket atau cuma pembenaran dari ego yang malas disiplin? Syariat itu fondasi, tanpa itu bangunan spiritual lo runtuh. Tapi kalau lo cuma berhenti di syariat, hidup lo bisa kaku. Kayak robot yang taat aturan tapi hatinya beku. Makanya ada jalan kedua, tarikat. Bab 2, tarikat, jalan sunyi para pencari. Kalau syariat itu peta, maka tarikat itu perjalanan. Lo udah punya aturan main, sekarang lo mesti jalan. Tarikat itu cara lo bersihin hati. Ini jalan spiritual, isinya latihan, zikir, muhasabah, bimbingan guru. Kalau syariat itu apa yang harus dikerjain, maka tarikat itu gimana cara ngerjain dengan hati hidup. Contoh kecil, sholat. Di syariat lo diwajibin sholat 5 waktu, tapi di tarikat lo diajarin buat sholat dengan hati yang hadir. Bukan cuma badan yang berdiri. Lo bukan sekadar baca-bacaan sholat, tapi benar-benar nyelam ke makna setiap lafaz. Tarikat itu jalan panjang buat ngelupasin karat di hati. Karena jujur aja, hati manusia itu kayak kaca. Allah itu matahari, cahayanya selalu nyinarin, tapi hati lo ketutup debu, iri, dengki, sombong, cinta dunia. Makanya lo nggak bisa lihat cahaya. Tarikat ngajarin lo gimana cara ngelap kaca itu pelan-pelan biar bersih lagi. Dan biasanya di jalan tarikat ini, lo bakal diuji. Ujian hidup, kegagalan, ditinggal orang, dihina, ditolak. Itu semua bukan kebetulan. Itu cara Allah ngecek. Lo serius mau nyari gue? Atau cuma mau nyari kesenangan spiritual doang? Bab 3, hakikat, menyingkap tirai. Kalau syariat itu peta, tarikat itu perjalanan, maka hakikat adalah saat lo mulai ngerti kenapa lo jalan. Hakikat itu bukan aturan lagi, tapi rasa. Lo mulai sadar sholat itu bukan sekadar gerakan, tapi dialog intim sama Allah. Lo sadar zakat itu bukan cuma ngasih harta, tapi Allah lagi ngajarin bahwa harta itu bukan milik lo. Lo cuma titipan. Hakikat itu kayak lo jalan di hutan, dan tiba-tiba nemuin air terjun indah. Selama ini lo cuma jalan dengan keyakinan, tapi sekarang lo lihat buktinya. Lo mulai ngerti, lo mulai ngerasain, dan di titik hakikat, banyak orang bisa salah kaprah. Ada yang ngerasa udah deket banget sama Allah terus ninggalin syariat. Padahal justru hakikat itu bikin lo makin tunduk sama syariat. Karena makin lo kenal, makin lo malu, makin lo taat. Hakikat bikin lo berhenti nyalain hidup, karena lo sadar, semua kejadian itu bukan kebetulan. Utang, sakit, ditinggal, gagal, sukses, semua itu puzzle dari Allah buat nyusun jiwa lo. Bab 4, ma'rifat, lebur dalam cinta. Nah, ma'rifat ini puncak. Ini bukan sekadar tahu tapi kenal. Bukan sekadar kenal tapi cinta. Kalau syariat itu lo tahu jalan, tarikat itu lo jalanin, hakikat itu lo ngerti makna, maka ma'rifat adalah lo nyampe tujuan. Lo kenal Allah, bukan sekadar lewat kata, tapi lewat rasa. Di titik ma'rifat, hati lo tenang. Lo nggak lagi ngejar validasi manusia. Lo nggak lagi gelisah kalau rezeki telat. Lo nggak iri sama orang lain.
Karena lo udah ngerti, semua datang dari Allah, semua balik ke Allah. Dan orang yang udah ma'rifat, bukan berarti hidupnya bebas masalah. Tapi bedanya dia nggak lagi diperbudak masalah. Dia kayak laut, ombak di permukaan bisa ribut, tapi dasar laut tetap tenang. Bab 5, magnet rezeki dalam 4 jalan. Sekarang kita tarik ke kehidupan sehari-hari. Apa hubungannya syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat sama rezeki lo? Banyak orang ngeluh rezekinya seret. Usaha mentok doa kayak nggak nyampe. Padahal seringkali masalahnya ada di vibrasi hati lo. Syariat. Kalau lo masih main riba, masih zalim, masih makan yang haram, jangan heran rezeki mampet. Itu kayak lo mau nangkap ikan tapi jaring lo bolong. Tarikat. Kalau hati lo masih penuh iri, dengki, overthinking, doa lo ketutup kabut. Allah denger, tapi lo sendiri yang nutup pintu. Hakikat. Kalau lo udah mulai paham, lo berhenti nyalahin keadaan. Lo sadar, bahkan hutang yang lo benci itu bisa jadi jalan Allah ngajarin kesabaran. Dan di situ energi lo berubah. Ma'rifat, di titik ini lo jadi magnet rezeki. Karena lo udah lepas dari ketakutan. Lo percaya penuh sama Allah. Lo ikhlas. Dan orang ikhlas itu auranya damai. Rezeki gampang banget nyamperin. Bab 6, jalan panjang tapi indah. Perjalanan ini bukan sehari, bukan seminggu. Bisa jadi seumur hidup. Ada yang baru sadar di usia muda. Ada yang baru nemuin jalan di usia tua. Dan nggak masalah. Karena yang penting, lo jalan. Allah nggak nuntut lo langsung nyampe ma'rifat. Allah cuma pengen lo serius jalan. Biarin Allah yang nuntun. Dan yang paling penting, jangan bandingin perjalanan lo sama orang lain. Semua orang punya ujiannya masing-masing. Tugas lo cuma satu, terus melangkah. Jangan berhenti. Sekarang, gue pengen lo diam sebentar. Tarik nafas pelan. Terus tanya ke diri lo sendiri, gue lagi berhenti di mana sekarang? Gue masih di pintu syariat? Gue lagi jalan di tarikat? Gue mulai paham hakikat atau gue udah siap menuju ma'rifat? Pertanyaan ini bukan buat dibandingin, tapi buat jadi cermin. Karena setiap orang punya jalannya sendiri, tapi tujuannya satu, pulang ke Allah. Dan kalau hati lo lagi capek, lagi penuh hutang, lagi ngerasa hidup berat, ingat, mungkin Allah lagi ngajak lo buat nggak cuma jalan di permukaan. Mungkin dia lagi ngajak lo masuk lebih dalam, lebih tenang, lebih kenal samanya. Akhirnya sahabat nafas baru, kalau selama ini afirmasi lo masih kayak sinyal satu bar, jangan buru-buru nyalahin Allah. Jangan juga buru-buru nyalahin nasib. Mungkin lo cuma lupa ngecek rute utama lo. Hati yang belum jernih, niat yang belum lurus, dan langkah yang belum benar. Syariat ngajarin kita fondasi, tarikat ngajarin disiplin jalan, hakikat ngajarin inti dari segala ibadah, dan ma'rifat ngajarin kita untuk kenal langsung pada Allah. Bukan sekadar kata, tapi rasa. Jangan cuma puas dengan afirmasi manis di mulut, tapi kosong di hati. Mulailah dengan syukur kecil hari ini. Ucapkan, rasakan, lalu buktikan dalam tindakan. Karena ketika lo naikin vibrasi lewat iman, doa, dan ikhlas, lo bakal sadar, rezeki itu nggak pernah pergi. Dia cuma nunggu hati lo siap untuk nerima. Sekarang gue mau nanya sama lo, apa yang paling bikin lo tersentuh dari perjalanan lo nyari rezeki selama ini? apa lo berani jujur sama diri sendiri? Kalau ternyata lo masih sering doa dengan pamrih, atau masih ngarepin validasi manusia, tulis di kolom komentar. Bukan buat pamer, tapi buat jadi catatan perjalanan jiwa lo. Karena setiap kalimat jujur yang lo tulis, bisa jadi cermin buat orang lain yang lagi berjuang. Terima kasih udah dengerin nafas baru sampai akhir. Gue doain setiap langkah lo makin ringan, makin lapang, dan makin diberkahi. Ingat, keberlimpahan itu bukan soal punya segalanya, tapi soal hati yang nggak pernah ngerasa kurang lagi. Sampai ketemu di perjalanan jiwa selanjutnya. Salam hangat dari gue. Dan sekali lagi, terima kasih karena udah kasih waktunya buat nafas baru.